Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Pipit. Saya saat ini bekerja sebagai koordinator lapangan sebuah unit pengolahan sampah yang telah dimiliki oleh UGM sejak tahun 2012. Awalnya bernama Laboratorium Daur Ulang Sampah yang saat ini bernama Rumah Inovasi Daur Ulang atau Rindu dengan harapan namanya itu jadi lebih mudah untuk diingat gitu. Dan untuk Rindu sendiri saat ini berada di bawah suatu unit penunjang di UGM yang bernama Pusat Inovasi Agroteknologi yang bergerak untuk melaksanakan konsep circular farming. Jadi sebelum masuk ke materi mengenai pengelolaan sampah yang sebenarnya tadi secara komprehensif sudah disampaikan oleh Prof. Jati, ini saya menggunakan slide presentasi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu sebenarnya tujuannya apa setiap tahun kita memperingati yang namanya Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi untuk pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional ini sebenarnya merupakan suatu peringatan, ya, bukan perayaan, karena tepat 20 tahun yang lalu terjadi sebuah tragedi akibat meledaknya TPA Lewi Gajah yang ada di Jawa Barat, dan kemudian ledakan itu menyebabkan tertimbunnya desa dan juga banyak yang tewas akibat tragedi tersebut. Dan ternyata setelah 20 tahun berlalu, tragedinya masih terus berlangsung meskipun bukan TPA yang meledak tapi TPA yang tutup karena overkapasitas dan ternyata menyebabkan permasalahan di mana-mana gitu. Dan salah satu tujuan dari pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2025 ini, di sini saya highlight berwarna kuning ini. Tujuan utamanya adalah minim sampahnya, berarti dari hulu ke hilir itu harus ada pengurangan sehingga tujuan minim sampah ini dapat terwujud. Dan untuk sebenarnya untuk cita-cita atau pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional ini telah disusun dengan begitu indah nih dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Di sini juga sudah disiapkan logo, dan apabila kita ingin mencermati lebih jauh ini secara visual, ini memiliki makna yang benar-benar harus kita renungi agar pengelolaan sampah ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi logo dari HPSN 2025 ini dengan harapan bisa melibatkan 4 elemen, yaitu pemerintah pusat, Pemda, swasta, dan juga masyarakat. Kemudian tulisan HPSN 2025 ini diharapkan bisa memberikan semangat untuk kita untuk berinovasi dan juga menyadari bahwa permasalahan sampah ini merupakan suatu permasalahan yang sangat darurat untuk segera kita atasi, karena seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca di berita-berita juga bahwa TPA yang saat ini sudah overload itu sebentar lagi akan ditutup. Dan apabila infrastruktur pengelolaan sampahnya tidak disediakan dengan baik dan kita tidak menyadari bahwa permasalahan sampah ini harus segera diselesaikan, maka ya benar-benar akan menjadi kiamat kecil untuk kita. Mohon maaf, apakah ini masih, oh iya, ini apakah untuk operatornya di take over oleh panitia gitu? Oke, saya lanjutkan terkait dengan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan peringatan HPSN 2025 ini. Yang pertama adalah untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah gitu. Karena saat ini memang untuk pengelolaan sampah itu untuk penyelesaiannya itu telah diserahkan kepada pemerintah daerah, dan di beberapa daerah pemerintah daerah ini menurunkan lagi kepada pemerintah desa. Selain itu, tujuannya juga untuk memperkuat partisipasi publik dalam rangka mencapai zero emisi melalui gerakan memilah sampah. Yang ketiga, memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Dalam hal ini berarti kita harus bersama-sama untuk menerapkan sistem sirkular ekonomi. Kemudian yang keempat, membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor.
serta membangun secara sistematis dan integratif pengurangan sampah di seluruh sektor. Dan tema yang harus kita renungi bersama di sini adalah kolaborasi untuk Indonesia bersih yang diangkat sebagai tema HPSN 2025. Lanjut. Dan untuk peringatan HPSN di tahun 2025 ini dari KLH itu memfokuskan untuk aksi peduli sampah nasional ini berada di 8 kawasan. Yang pertama adalah pantai, karena di pantai ini banyak sekali sampah yang masuk ke sungai, kemudian terbawa ke laut dan akhirnya mendarat kembali ke pantai. Kemudian di gunung, mangrove, desa, pesantren, pasar, sekolah, dan kampus. Dan di sini kampus pun juga termasuk ke dalam salah satu tujuan utama aksi peduli sampah nasional tahun 2025, sehingga UGM sebagai kampus pun juga turut untuk menyelenggarakan peringatan HPSN ini, karena kami di UGM pun juga sedang dalam rangka pembenahan pengelolaan sampah kampus sendiri sehingga tidak membebani lingkungan sekitar. Lanjut. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa mengakses semua materi tadi di website yang sudah disediakan oleh KLH. Materi-materinya sudah disiapkan untuk HPSN 2025 ini. Jadi bagi yang ingin menyelenggarakan kegiatan yang sama bisa menggunakan panduan yang sudah disusun oleh KLH. Dan maksud dan tujuan tersebut yang sudah tersusun uh, oleh KLH itu sudah baik semua, dan kita pun juga sudah memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam melaksanakan pengelolaan sampah, tetapi apa yang masih terjadi saat ini, oke, next. Nah, saat ini ternyata kita masih terjebak 20 tahun setelah terjadinya longsor di TPLW Gajah yang menjadi peringatan setiap tahun, gitu. Ternyata saat ini kita masih melakukan kebiasaan buruk dalam pengelolaan sampah, masih membuang sampah ke sungai kemudian berakhir di laut, masih menimbun sampah begitu saja, kemudian pembakaran sampah juga masih dilakukan di mana-mana, tidak hanya di desa, tapi di kota pun juga saat ini banyak sekali pembakaran sampah, dan itu salah satunya peningkatannya itu terjadi akibat tutupnya TPA. Karena TPA selama ini dikenalnya adalah sebagai tempat pembuangan akhir, bukan sebagai tempat pemrosesan akhir. Dan hal tersebut juga mengapa TPA itu tutup juga dipicu karena rendahnya kesadaran pemilahan dan upaya untuk pengolahan mulai dari sumber. Next. Nah, dan mengapa kebiasaan tersebut masih berlangsung? Yang pertama, sebenarnya regulasi itu sudah ada sejak kejadian tahun 2005, itu kemudian diterbitkan UU nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, dan kemudian telah diturunkan juga menjadi aneka macam peraturan hingga ke tingkat daerah ataupun di tingkat desa pun juga sudah ada peraturannya, tetapi regulasi yang dibuat itu masih belum ditegakkan dengan baik atau masih sebatas di atas kertas saja gitu. Dan infrastruktur yang tersedia untuk pengelolaan sampah pun belum siap atau kapasitasnya itu masih sangat terbatas, tidak sebanding dengan kapasitas timbulan sampah yang ada. Dan hal ini menyebabkan semakin banyak pembuangan sampah liar ataupun pembakaran sampah liar. Dan kita sendiri juga masih harus merefleksikan ke diri kita sendiri, karena kita seringnya masih terjebak dalam kebiasaan dilayani. Jadi kita dilayani, membuang sampah pun kita juga berpikir bahwa oh tidak masalah kita membuang tanpa pemilahan, karena setelah itu pasti akan ada yang menangani seperti itu. Dan kita terjebak dalam kebiasaan dilayani ini sehingga yang umum terjadi adalah saling melempar tanggung jawab. Dalam kondisi seperti ini, yang saat ini kita harus berkolaborasi, jangan sampai kita terjebak dalam lempar tanggung jawab seperti itu. Jadi, oh ini salahnya siapa sih sebenarnya kondisi pengelolaan sampah ini bisa menjadi seperti ini, itu sebenarnya juga kita mungkin saja ikut andil dalam menyebabkan permasalahan tersebut. Lanjut.
Dan HPSN ini sebenarnya merupakan sebuah peringatan nggih, untuk kita semua. Tujuan utamanya adalah agar sadar. Jadi ketika kita ingin mengelola sampah yang ada di lingkungan sekitar kita dengan baik, maka yang pertama kita harus menyadari dulu akan jumlah dan jenis sampah yang kita hasilkan. Jadi seringnya mungkin dari pemerintah daerah ataupun dari yang lainnya yang ingin menyelenggarakan pengelolaan sampah itu belum didasari dengan pengetahuan mengenai jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, maka mindsetnya itu hanya membeli alat dengan harapan bahwa ketika membeli alat, maka permasalahan sampahnya itu selesai. Padahal alat yang dibeli itu ternyata belum memenuhi kapasitas pengolahan sampah yang dihasilkan atau tidak sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan dalam suatu kawasan. Kemudian kita juga harus sadar sadar untuk melakukan upaya pengurangan sampah, karena apabila meskipun infrastruktur untuk pengelolaan sampah saat ini juga sudah mulai ada peningkatan akibat tutupnya TPA, tetapi jika kita tidak sadar untuk melakukan upaya pengurangan sampah, maka keran timbulan sampah itu tidak akan bisa berhenti. Yang ketiga, kita juga harus sadar untuk mulai terlibat dalam penanganan sampah, mulai dari tertib melakukan pemilahan dari sumber, meskipun seringnya yang membuat putus asa dalam proses pengumpulan ataupun pengangkutan, sampahnya masih dicampur lagi. Dan selain itu, kita juga harus sadar untuk mengupayakan pengolahan sampah mulai dari sumber. Sadar untuk turut bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah, karena permasalahan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab akademisi, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Tetapi tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut ada levelannya. Tuh. Kemudian kita juga harus sadar untuk saling mengawasi dan mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita, utamanya untuk melakukan upaya pengurangan sampah, serta sadar bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Lanjut. Ya. Jadi sebagai solusi untuk pengelolaan sampah di kawasan perkotaan ataupun di kawasan pedesaan, yang harus disadari lagi adalah pengelolaan sampah ini sifatnya harus komprehensif, tidak bisa dilaksanakan secara parsial atau hanya sebagian-sebagian saja yang dilaksanakan. Jadi penyelesaian permasalahan sampah ini harus dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir, karena apabila hanya dilaksanakan secara parsial, misalkan hanya membeli alat A, membeli alat B, kemudian membuat A, membuat B seperti itu hanya menunda permasalahan sampah saja gitu. Dan yang harus disadari bahwa pengelolaan sampah ini memerlukan biaya yang besar. Nah, itu yang seringnya tidak disadari oleh banyak pihak gitu. Dan saat ini juga menurut saya kita masih terjebak pada mindset sampah menjadi berkah. Dan ini harus dievaluasi kembali karena ternyata mindset sampah menjadi berkah ini menyulitkan pengelola sampah untuk menaikkan biaya retribusi agar bisa menutup biaya operasional. Jadi pengelolaan sampah ini tidak murah, Bapak Ibu. Lanjut. Dan ini juga sama seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Jati tadi, mengapa saya tampilkan lagi di sini, ini lebih ke menekankan bahwa sampah yang dihasilkan di Indonesia itu sebagian besar itu adalah sampah organik. Jadi sekitar 50% sampah yang dihasilkan adalah sampah organik. Kalau di UGM sendiri itu mencapai 60% untuk proporsi dari sampah organik ini. Lanjut lagi. Dan penghasil sampah yang paling banyak itu adalah di lingkup rumah tangga yang mencapai lebih dari 54,58%. Nah, karena sampah yang paling banyak dihasilkan itu adalah sampah organik dan kemudian juga di lingkungan rumah tangga, maka selanjutnya yang harus kita prioritaskan adalah pengolahan sampah organik ini dulu. Dengan demikian, apabila kita sudah berhasil untuk menyelesaikan sampah organik, maka setidaknya 50-60% sampah organik ini tidak akan berakhir di TPA,
Dan TPA bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya, sebagai tempat pemrosesan akhir, tidak hanya sebagai tempat pembuangan ataupun penimbunan akhir, karena dalam paradigma baru pengelolaan sampah, istilah pembuangan itu sudah tidak ada. Jadi ketika Bapak Ibu mengenal beberapa sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah seperti TPS, TPS 3R, TPST ataupun TPA, itu tidak ada satupun P-nya itu yang berarti pembuangan. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, prioritasnya itu adalah pengolahan sampah organik terlebih dahulu. Kemudian untuk sampah plastik itu jika sudah terpilah dengan baik, itu masih banyak pihak yang bisa mengolahkan sampah plastiknya, dan pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkup rumah tangga ataupun lingkup terkecil seperti di lingkungan kampus, sekolah ataupun perkantoran. Lanjut. Ini juga tadi sudah ditampilkan oleh Prof. Jating ya, yang harus kita pahami bersama bahwa dalam pengelolaan sampah itu harus mengikuti piramida terbalik dalam pengelolaan sampah. Jadi yang utama, yang paling awal harus dilaksanakan itu adalah pencegahan dengan cara kita menolak kemasan-kemasan sekali pakai dan menggantikan dengan barang-barang yang dapat digunakan berulang kali atau reusable. Kemudian apabila sudah timbul sampah, maka kita dapat melaksanakan pendauran ulang, dan nanti kenapa semakin ke bawah ini jumlah sampah yang diolah itu harapannya semakin kecil, karena biaya yang digunakan untuk pengolahan ataupun biaya yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan itu semakin tinggi. Lanjut. Jadi pengelolaan sampah ideal, baik itu dilaksanakan di perkotaan ataupun di pedesaan, yang pertama harus dilaksanakan adalah memahami dulu karakteristik wilayah, karena di pulau besar dan di pulau kecil itu karakteristik wilayahnya itu berbeda. Desa di Jawa dengan desa di pulau yang lain itu karakternya juga berbeda. Jenis sampahnya, timbulan sampahnya juga akan ada perbedaan, sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah mengenali karakteristik wilayah serta karakteristik sampah yang dihasilkan. Kemudian setelah itu bisa dibuat perencanaan untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang idealnya itu ada leveling atau ada tingkatan untuk melaksanakan pengolahan sampah, dimulai dari sisi hulu, sisi tengah, sampai ke sisi hilir. Untuk di sisi hulu yang berdekatan dengan sumber sampah, maka yang pertama harus diperhatikan adalah di pemilahan sampah harus dilaksanakan dengan tertib, dan pemilahan ini tidak hanya terhenti pada sumber sampahnya saja, tetapi juga harus konsisten dari pengumpulan dan juga pengangkutan sampai ke lokasi untuk pengolahan sampah. Kemudian di sisi tengah, yaitu di pengolahan sampahnya bisa dilaksanakan di fasilitas seperti TPS 3R ataupun fasilitas untuk daur ulang. Dan di sisi hilir ini yang sebaiknya, kalau menurut saya itu bisa disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tanggung jawabnya ini ada di sisi hilir, karena pemrosesan akhir sampah ini memerlukan teknologi tinggi dengan biaya operasional yang tinggi, dan di fasilitas ini hanya menampung sisa-sisa pengolahan sebelumnya seperti abu pembakaran ataupun sampah yang benar-benar tidak bisa diolah. Jadi sebenarnya ketika TPA itu pada akhirnya tutup, maka yang tutup adalah TPA yang selama ini hanya digunakan untuk pembuangan sampah atau penimbunan sampah saja. Tetapi pada kenyataannya kita tetap memerlukan TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah. Dan diutamakan sampah yang diterima di TPA tersebut adalah sampah-sampah yang sudah terolah sebelumnya. Jadi di masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah, dan kemudian sampah-sampah yang bisa di-recycle disalurkan ke bank sampah ataupun ke platform yang menyediakan untuk penanganan sampah. Kemudian sampah organiknya bisa mulai diolah dari sumber, apabila tidak bisa diolah mulai dari sumbernya maka bisa disalurkan ke TPS 3R. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa diolah hingga ke TPS 3R bisa diolah di TPST, dan kemudian jika sudah tidak bisa diolah di TPST maka diolah ke TPA. Jadi untuk sampah ini harapannya pengurangannya itu bisa berlevel nih. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang memiliki tugas masing-masing. Lanjut. Dan untuk konsep pengelolaan sampah yang sebenarnya bisa dilakukan di beberapa
tingkatan tersebut. Yang pertama adalah waste for food and feed untuk konsepnya. Jadi untuk waste for food and feed ini merupakan pengolahan sampah yang diutamakan untuk pengolahan sampah organik, bisa diproses menggunakan pengomposan, kemudian biokonversi BSF, ataupun difermentasi menjadi pakan. Kemudian konsep yang berikutnya adalah waste to energy, yang teknologinya juga saat ini sudah banyak dikembangkan, seperti pirolisis, hidrotermal, biogas, dan juga gasifikasi, yang saat ini di beberapa TPA di Indonesia juga sudah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan konsep waste to materials. Jadi untuk sampahnya ini dapat diolah menjadi material seperti komposit, batako, papan plastik baru yang bisa mendukung pelaksanaan sirkular ekonomi. Lanjut lagi. Oke. Ya, jadi sebenarnya saya masih ingin memperkenalkan tempat kerja saya yaitu Rindu. Jadi mohon izin untuk share screen. Kalau tadi pesan dari Pak Mayong, ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi pengelolaan sampah di UGM pun sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di UGM sendiri untuk pengelolaan sampahnya juga sudah dilaksanakan secara bertingkat. Memang belum sempurna dan ideal 100%, tetapi setidaknya kami sudah bisa mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA. Dan kenyataannya begitu TPA Piungan tutup, di UGM sendiri sudah tidak, saat ini belum bisa untuk mengakses. Saat ini UGM pun juga belum bisa mengakses fasilitas pengolahan sampah yang disediakan oleh pemerintah. Dan di UGM sendiri, terutama di fasilitas yang bernama Rumah Inovasi Daur Ulang ini, kami memang mengutamakan saat ini pengolahan sampah itu diutamakan untuk pengolahan sampah organik. Dengan kita menyelesaikan sampah organik di fasilitas yang bernama Rindu tadi, maka UGM sudah berhasil mengurangi setidaknya 60% sampah. Dan sisanya adalah 40% sampah anorganik. Dan untuk proporsi sampah anorganik ini sekitar 20-30%-nya itu merupakan sampah yang masih dapat didaur ulang dan saat ini sudah tersalurkan ke pusat daur ulang, dan residu yang tersisa itu hanya sekitar 10% saja. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan untuk share materi di Zoom. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan sampah. Jadi intinya untuk pengelolaan sampah ini merupakan tanggung jawab kita bersama, meskipun infrastruktur yang tersedia saat ini masih belum ideal dalam melaksanakan pengelolaan sampah, tetapi jangan pernah putus asa untuk tetap melaksanakan pemilahan sampah mulai dari sumber. Untuk sampah organik itu sebenarnya adalah sampah yang sangat mudah untuk diolah, tinggal mau saja, karena saya yakin pasti semuanya itu mampu untuk melaksanakan pengolahan. Kemudian untuk sampah daur ulang bisa disalurkan ke bank sampah terdekat ataupun pusat daur ulang setempat, dan nanti PR-nya tinggal residu ini yang sebenarnya harusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas pengolahan residu. Demikian materi dari saya, nanti bisa disambung lagi dalam diskusi, atau apabila ada yang ingin berkunjung langsung ke Rumah Inovasi Daur Ulang fasilitas pengolahan sampahnya UGM juga dipersilakan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipit, luar biasa ini materinya membuat kita juga banyak sekali yang didapatkan ya terkait dengan sebenarnya dalam peta produksi sampah itu seberapa besar sih. Nah ini produksi sampah dari rumah tangga tampaknya menjadi dominan utama, dan tentu saja dengan adanya peta produksi sampah itu solusi yang akan diberikan juga nanti akan lebih bisa terarah begitu. Terima kasih Mbak Pipit atas waktunya.